Hello guys, kembali lagi bersama aku, Juni TV Official. Oke, kali ini aku akan membahas tentang Kismis. Kismis, kisah misteri di perjalanan hidupku dan keseharianku. Kismis, kisah misteri. Bukan cuma aku aja yang mengalami kisah misteri, melainkan teman-teman aku, sahabat aku, dan kerabat-kerabat aku juga semuanya. Oke, jadi gini, aku itu pengalaman aku waktu kerja sebelumnya, di kantor yang sebelumnya, bukan di kantor yang sekarang tempat aku bekerja ini, aku itu ngalamin yang namanya kayak ngelihat sekelebat bayangan gitu di kantorku gitu. Semua itu teman-teman kantorku udah pada pulang. Itu waktu di kejadian kantor yang lama, tempat aku bekerja yang lama setahun yang lalu ya guys. Itu teman aku udah pada pulang. Teman kantor udah pada pulang tuh. Nah, jadi sisanya itu di ruang kantor tuh tinggal 5 orang gitu. Serem banget kan guys. Udah gitu itu juga apa ya? Ya ada yang kesurupan lah. Besoknya kemudian 2 hari apa 3 hari kemudian tuh ada yang kesurupan. Selama aku bekerja di situ tuh alhamdulillah dan bersyukur banget gitu ya. Aku sama teman-teman aku tuh nggak pernah yang ngalamin kayak gitu. Dan itu juga pas aku pindah ke ruangan, ke satu ruangan yang lain gitu kan. Ada kejadian kayak kerasukan gitu, sampai-sampai yang namanya aku pulang itu dilihatin sama dia terus gitu. Yang temen aku yang kerasukan itu gitu. Dilihatin sampai kayak gitu. Dan aku sampai lari ketakutan gitu. Terus ya kayak misteri suara-suara, terus juga penampakan-penampakan yang lainnya. Pokoknya banyak deh kayak gitu, banyak banget guys. Terutama di rumah sebelah aku, gitu kan. Itu setiap aku pulang kerja itu, jadi itu ada suatu penampakan kayak Mister Poci, terus juga manusia tanpa kepala itu suka dilihat sama satpam tengah malam gitu. Bahkan katanya aku dikabarin sih jam 2 atau jam 3 ya. Itu aku bangun pagi-pagi jam 6 itu aku dikasih tahu sama keluarga aku terutama. Mbak, sini deh. Kenapa bu? Itu tuh semalam satpam pas siapa itu ya aku lupa namanya. Pokoknya satpam itu suka bawa radio dengerin suara dangdut setiap hari tuh. Emang kenapa bu? Gituin. Terus ibuku jawab, iya mbak, satpamnya itu ngelihat hantu. Masa? Iya mbak, dia ngelihat hantu tanpa kepala. Ih serem banget tanpa kepala. Bahkan aku kalau pulang kerja itu disambut kayak suara-suara kayak kayak gitulah guys, suara-suara yang buat aku penasaran, tapi kalau ditelusurin itu suaranya hilang, gitu aja. Dan aku tuh sempet penasaran banget sama itu suara dari mana. Terus aku telusurin pas aku mau masuk, oh iya, ayahku yang megang kunci ya kan, sedangkan aku mau masuk aja gimana gitu. Ya udah akhirnya aku pas pulang kerja itu sebelum pulang ke rumah, maksudnya sebelum masuk ke rumah aku yang satunya, itu ya udah deh. Terus pas pokoknya kejadian kayak gitu tuh banyak banget guys, banyak banget.
Terus ya udah habis itu juga ya adekku jemput aku pas pulang kerja gitu. Pas aku pulang kerja itu puasa-puasa itu pas bulan Ramadan ya. Pas bulan Ramadan itu aku ngeliat apa namanya adekku ngerem mendadak, tiba-tiba ada kayak bayangan tinggi tinggi sekitar 5 meteran lah, itu nyebrang, tek tek tek, buset itu tinggi banget, gila itu orang atau bukan gitu. Aku dalam batinku gitu kan. Terus aku bilang ke adekku, lu lihat nggak bayangan yang tinggi hitam gede itu apaan, mana ada manusia setinggi itu. Makanya mbak dari tadi gue nunduk aja gitu. Terus ya dari rumah sebelah itu aku juga pas kejadian kayak gitulah gitu. Aku tuh di rumah sebelah ngeliat masa ada kain yang nyantol di kayu, penjanggang kayu itu yang depan jendela di rumah sebelahku. Kainnya putih guys, putih tapi kayak kepala putihnya, asli nggak bohong. Itu putih tapi kayak putih kepala. Dan aku ngelihat sedetail mungkin dong, ngelihat itu apaan, mana ada sih kain lap atau kain pel segede kepala manusia. Hello, itu apaan tuh yang digantung gitu. Pas aku deketin, aku liatin, ternyata ada apa kayak bola mata segede gini itu jatuh, meleleh. Aku lihat, ih astagfirullahaladzim, itu apaan tuh, gila, itu kepala siapa itu, kepala gua ada di sini. Nah itu kepala siapa itu yang gua liatin, mana lagi badannya nggak ada kan. Nah jadi itu kepalanya itu di bawah apa di atas kayu penjanggang apa plafon namanya. Ya kayak gitulah guys, bukan cuma kalian aja yang ngalamin kayak hal-hal penampakan kayak ada suara tiba-tiba hilang gitu. Jadi aku juga kayak ngalamin gitu. Terus aku juga ngeliat itu siang-siang di dapur, tiba-tiba itu aku ngeliat ayahku pakai baju lengan 3/4, lengannya itu warna hitam, bajunya abu-abu, celananya 3/4. Dia jalan dan itu aku baru ngeh gitu. Itu siapa tuh? Kok dia ngelihatnya kayak gitu, jalannya kayak gitu. Nengok mukanya pucat banget, kacamata ke arah kamar mandi. Itu kan bukannya ayah ya, ayah ngapain mau ke situ kayak gitu. Aku baru inget, oh iya, ayah kan ada di kamar. Aku tengok ke kamar set, dia lagi beres-beresin barangnya kan. Terus aku tengok lagi nggak ada. Nah, ini ayah yang aslinya di kamar. Nah, terus itu yang dari dapur ke kamar mandi itu siapa? Jalannya masa nunduk gitu, terus abis itu nengok ke aku, kayak ngomong kayak gitu lah, kayak ngomong kosong gitu. Aku kayak nggak ngerti gitu. Ya udah aku tengok, aku lihat, aku ke kamar mandi, aku kaget, langsung nggak ada guys. Jangan membuat gue deg-degan deh jemuran. Nggak ada, tiba-tiba tuh nggak ada kayak gitu. Terus juga aku sempet kalau di jalan sih nggak ada apa-apa. Tapi ini aku baru ingat nih guys, pertama kali aku dapat kerja, terus aku pulang kan jam 5 sore dari kantor. Itu jam 5 sore dari kantor. Nah, kan mau beduk maghrib tuh. Ya udah sampai rumah cepet kan. Udah di Geraha Insan aja di depan kompleks itu, pertigaan gitu.
aku lihat kok semakin kesini semakin nggak jelas banget ini jalan gitu. Kok nggak jelas banget ini jalan, kok gelap, lama-lama kok gelap. Ada apaan ya? Aku sampai heran gimana gitu. Aku tuh sampai heran guys. Terus aku tengok kanan kiri nih ada apaan nih? Kok gelap banget? Pas sampai komplek itu aku masuk. Nah, di kompleks itu kan biasanya di depan di atas itu di pintu gerbang masuk kompleks aku, pintu gerbang utamaku, pintu gerbang utama, pintu gerbang utama kompleks maksudnya, itu biasanya ada polisi. Polisi, salah lagi. Ih, ada satpam guys, satpam. Maaf ya kalau kata-kata tipunya terulang kembali. Nah, terus ya udah aku liatin kok nggak ada satpam, biasanya itu kan ada satpam di pojokan, ini ada satpam gitu, ini kok nggak ada satpam sama sekali. Ya udah aku telusurin ke bawah, kok malah makin nggak jelas gitu. Wah, masa aku nyalain flash HP kan. Mana lagi motor itu motor lampu sennya sama lampu buat penerangan cahaya jalan itu nggak terang banget guys, kurang terang kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi gitu, kurang terang. Dan ya udah deh aku tambahin flash biar nyala gitu kan, biar lihat seadanya, nyala seadanya. Ya udah, tadi ada yang ngeliat nggak sih, kayak ada yang kayak bisikin gitu di sini di belakangku. Tapi pas aku tengok nggak ada. Nah, oke, lanjut lagi ya. Terus ya udah tuh, habis itu makin kesini aku kaget. Aku sampai rumah aku tanya sama keluarga aku yang di rumah, ayahku, ibuku, adekku, ini kenapa nih, kok semuanya gelap semua, sampai sini kok gelap parah sih. Mana lagi aku baru pulang kerja loh, aku baru pertama kali kerja ini, soalnya disambut sama mati lampu sekomplek kayak gini. Itu mati kompleks, itu mati lampunya dari kapan ya, dan sampai depan Geraha, itu pas di depan Geraha, dari pertigaan Podomoro, bakso Podomoro, itu udah mati lampu, orang-orang udah pada nyalain lilin aja berjejer di meja kan, nyalain lilin gitu nih, ada apa nih, mati lampu sejak kapan gitu. Kata ibuku jam 1 mbak, jam 1 siang. Allahu Akbar, jam 1 siang. Wah, aku mau makan nih, lapar. Untung aku beli makanan. Untung di jalan. Soalnya aku ngerasa wah di rumah kayaknya ibu nggak masak nih. Ya udah, aku pulang kerja beli makanan tuh. Pakai senter, depannya ada senter. Jadi aku nyalain. Terus ya udah sambil makan di meja makan. Pintu diablakin semua, dibuka semua pintu. Biar ada kedap udaranya, biar masuk ya guys, biar masuk. Nah, terus penampakan dari masjid juga pas tarawih, malam tarawih itu aku ingat banget. Malam tarawih itu pas aku pulang tarawih itu kok kayak orang dada-dada. Itu siapa tuh? Ya udah, aku dari pertigaan masjid Darussalam itu aku telusurin dong sampai depan warungnya Pak Bardi kan. Itu siapa? Itu kok dada-dada. Ya udah, aku jumpain aja. Aku bales, "Hai, mau kemana?" Ya diam aja, jalannya nunduk sorban. Jadi jalannya nunduk itu, terus bawa kayak kain sorban warna putih diseret gitu kan. Ya udah, itu siapa? Itu aku nggak kenal sama sekali kan. Jadi dia berpakaiannya kayak orang di Mekah gitu. Jadi kayak
kain sorban. Jadi kain sorbannya itu dia pakai bajunya kayak miring gitu loh guys. Terus aku sempet jajan nih di warung. Ya udah habis jajan di warung, aku lari-lari sampai depan rumahnya teman aku yang pertigaan itu, yang turunan ke bawah. Dia udah di depan rumahku dong. Udah gini-gini. Udah gini-gini kan. Ya udah gitu. Aku jawabnya. Aku bales kayak gitu guys. Terus aku makin dekat. Terus juga dia kayak nangis apa gimana gitu. Terus aku bilang, udah kamu jangan nangis. Aku sama keluarga aku di sini baik-baik aja. Udah jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Pergi dengan tenang ya. Jangan nangis ya. Sampai yang namanya temen aku itu lari. Dia pertama dia tuh nanyain aku, kamu nangis ya? Enggak, aku nggak nangis. Nggak nangis gitu. Nggak nangis. Ini nggak nangis. Ini suara aku. Lah itu suara siapa tuh? Nggak tahu. Suaranya kayak kayak susung bukan? Nggak tahu. Aku nggak tahu persis. Nggak tahu. Tiba-tiba langsung dia kabur aja, cabut aja dia. Dia langsung masuk gitu guys. Pengalaman horor dan horor. Pengalaman horor itu banyak banget guys. Kalau menurut aku kayak penampakan ya kayak gitulah. Emang sih kita nggak bisa yang namanya hidup juga ya kita berdampingan dengan mereka gitu. Di sisi lain kita juga punya kehidupan pribadi, juga punya kehidupan masing-masing gitu loh guys. Mereka itu kan bedanya beda alam sama kita. Kalau ke tempat, aduh maaf sorry ya, nggak nyaman kaki. Jadi kalau ke tempat yang lain atau ke tempat asing yang belum pernah kita temuin, itu kita harus ngucapin permisi. Maaf, saya numpang lewat. Aku pun juga gitu kok. Kalau setiap lewat kuburan atau tempat pemakaman umum, tempat pemakaman umum itu dilewatin, ya aku selalu bilang, misi ya semuanya, misi ya. Aku mau lewat ya, jangan ada yang ganggu, permisi. Temanku juga gitu, jadi setiap tikungan, setiap tempat angker gitu, dia selalu mencet bel, tin tin tin, mencet bel kendaraannya gitu. Oke guys, kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau diceritain, wah panjang lebar deh. Mau tahu versi keduanya seperti apa? Oke. Bye. Dadah. Jangan lupa. Oh iya, aku lupa ngomong. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. YouTube channel aku, Joni TV Official. Ayo ke 50k subscriber. Dadah. Dadah. Dadah.